Di sini ini mat ya, kekuatannya cetakan ya, yang kemarin. Kadang kita mungkin ada teman-teman yang pengrajin cetakan, pesanannya sampai di tangan dia agak tipis. Jangan terlalu suuzon bahwa yang tipis itu tidak tahan ya. Jangan juga tertipu dengan masalah yang tebal ya. Yang tebal itu kadang mudah pecah, terbentur dia pecah, mudah pecah sebab dia hanya tebal dengan lapisan talak ya teman-teman. Talak itu hanya membantu pengentalannya agar dia cepat tebal kelihatannya ya. Jadi mat ini sebagai pengganti ya, pengganti besi kalau dalam struktur bangunan. Tanpa besinya corang itu pun tidak berapa kokoh ya teman-teman. Karena kami pengrajin sering memikirkan teman-teman konsumen. Mulai dari kemasan sampai ke pengiriman ya, saya selalu mikirin. Kadang-kadang juga teman-teman mengatakan bahwa ini berat, keberatan, nanti tidak mengatakan berat tapi nanti mengatakan keberatan di ongkir ya. Kalau soal ongkir ya itulah jasa. Yang penting cetakan kita harus tetap memesan. Tanpa cetakan teman-teman tidak bisa ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan cetakan inilah teman-teman bisa buat usaha sendiri di rumah ya. Utamanya cetakan lobster ini pada U-nya ya, motif U-nya itu atau M-nya ya, itu tidak bisa harus selamanya selalu tebal karena dia punya kendala. Nanti saya kasih contoh ya biar teman-teman kita sama-sama sharing lah. Kadang ada teman-teman yang sedikit mengeluh atau protes karena dia agak tipis di sisi situ. Nah, tapi yang itulah yang sebenarnya yang sedikit lebih baik, dia bisa bertahan lama. Yang penting matnya yang kita pakai harus sesuai. Karena mat inilah ya teman-teman sebagai pengganti besi dalam struktur bangunan, jadi dia bisa tahan dari apa ya, sedikit terbentur dia tidak mau pecah. Itu yang kita khawatirkan, apalagi kalau U-nya ini ya
sempat terlalu kaku, dia pasti kaku kalau sudah kita bercerita tebal. Kalau punya ini pasti kaku, tidak ada kata tidak kaku. Semakin tebal maka semakin dia kaku. Jadi pada saat membuka dari cetakan nanti kita lagi nyetak, di situ kita mendapatkan sedikit kesulitan ya. Untuk bukanya nanti kita kesulitan, akan terjadi lama-lama mulai retak sudutnya, akhirnya lepas ya, karena kita agak sulit membukanya. Tapi kalau dia agak tipis, dia mesti lunak ya, senang bukanya. Cetakan kita cetak loster itu senang bukanya, karena dia tidak menjadi beban ya. Ingat itu teman-teman, ini saya ini pelaku pencetak loster juga awal-awalnya. Jadi saya belajar dari pengalaman saya, bukan dari cerita orang ya. Saya belajar bukan dari cerita orang masalah ini, pengalaman itu. Dan kadang-kadang di sisi lain saya paham di mana itu kelemahan cetakan ya. Kelemahannya gimana kalau dia gini ya. Itu salah satu kelemahan cetakan. Kita bisa tahu, kita memahami, dan saya terapkan pada pembuatan cetakan. Lain halnya yang tidak membuat usaha juga, saya juga punya istilahnya punya bangsal ya, kecil-kecilan. Jadi ada orang bekerja, jadi saya tidak hanya menjual cetakan, saya juga merasakan itu cetakan yang saya buat. Ternyata kalau gini buatannya, begini efeknya, begini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini hanya sebagai referensi saja buat kita teman-teman pengguna jasa, pembuat ya, pengrajin. Apapun itu cetakan yang dari resin, yang dari fiber, yang berbentuk resin. Jadi teman-teman, bukan tebalnya ya, salah satu dia menunjang ketebalan, ketahanannya cetakan yang berbeda. Tapi yang pegang kunci utamanya itu menurut saya ya adalah seratnya, alias ini juga ada beberapa jenis ya mat ini, tergantung pada fungsinya masing-masing. Kalau buat cetakan tiang teras kita nggak guna yang ini ya. Bisa kita gunakan yang 600 punya. Memang agak mahal, tapi dari sisi ketahanannya itu akan beda. Kita lapisi mat 600 ya. 600 punya sama 300 kita lapisi. Jadi walaupun sedikit agak tipis kita lihat, tapi dia kokoh. Teman-teman ya, anggaplah besi 6 banding besi 12, kira-kira lah gitu. Oke teman-teman, tinggal kita menunggu kering selesai. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.